Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dr. Juniarti Aka. Bukalapak mengambil jalan sunyi untuk memenangkan masa depan. Seminggu yang lalu, manajemen Bukalapak mengumumkan akan mengadakan RUPS terkait perubahan alokasi dana hasil IPO. Yang semula 66% dialokasikan untuk modal kerja Bukalapak dan 33% sisanya untuk modal kerja anak perusahaan. Sekarang, Bukalapak berencana menggunakan sebagian dana tersebut untuk akuisisi. Nah, perubahan ini sebenarnya direspon positif oleh pasar. Tercatat sejak perubahan RUPS untuk perubahan penggunaan dana IPO tersebut diumumkan, saham Bukalapak sedikit beranjak naik. Nah, bagaimana dampak perubahan alokasi tersebut pada bisnis saham Bukalapak di masa depan? Bukalapak adalah salah satu e-commerce modern di Indonesia bersama dengan Tokopedia. Keduanya sempat bersaing susul-menyusul. Sayangnya di tahun 2019, CEO Bukalapak tersandung komentar yang bersifat politik di pemilu 2019. Dan semua orang tahu saat itu muncul gerakan uninstall Bukalapak. Saat itu, media-media memberitakan bahwa gerakan uninstall Bukalapak itu cukup masif. Nah, Presiden Jokowi saat itu mengundang CEO ke istana dengan tujuan untuk meredam isu-isu liar di media sosial. Karena bagaimanapun juga, Bukalapak adalah aset nasional di bidang e-commerce. Nah, tetapi kerusakan sudah terlanjur terjadi, serta-merta posisi Bukalapak langsung merosot dan CEO diganti. Pesannya apa? Ketika Anda berbisnis, berhati-hatilah berkomentar dan beropini di media sosial. Apalagi jika itu bersifat politik. Karena bagaimanapun ketika itu ada irisan dengan sosial politik, akan menyebabkan pasar akan menjadi lebih sempit. Nah, hal ini pula yang saya duga menyebabkan aliansi global Bukalapak menjadi lebih minim dibandingkan dengan misalnya Tokopedia. Nah, tetapi beruntung, ternyata bencana karena selip lidah tersebut perlahan-lahan mulai bisa diatasi. Terbukti Bukalapak menjadi unicorn Indonesia pertama yang listing di Bursa Efek Indonesia. Walaupun seperti komentar saya sebelumnya, listing tersebut terkesan memang agak terburu-buru dan menghindari head-to-head dengan rencana listing dari Tokopedia Gojek. Bagaimana kondisi pasca IPO dari Bukalapak? IPO dilakukan di harga 850, sempat naik di minggu pertama karena efek euforia IPO. Kemudian secara gradual sahamnya mulai turun, bahkan sempat menyentuh angka 400-an. Saat itu pun saya berempati. Jelas dalam video saya yang lalu saya menyarankan, ayo Bukalapak cepat memperbesar ekosistem Anda. Cepat membuat aliansi-aliansi strategis dengan memanfaatkan dana IPO. Sempat keteteran setelah IPO, saham Bukalapak, saat ini agresivitas EMTK menciptakan aliansi bisnis patut diacungi jempol. Tetapi itu saja tidak cukup, harus segera melibatkan Bukalapak secara penuh dalam rangka konsolidasi aliansi strategis yang akan dilihat investor sebagai langkah cepat Bukalapak memperkuat ekosistem bisnisnya. Nah, strategi aliansi tersebut yang saya sebut sebagai strategi jalan sunyi. Karena fokusnya bukanlah omset di jangka pendek, tetapi strategi memperbesar ekosistem untuk meningkatkan market share dan efisiensi. Ya, kuncinya tentu adalah belanja modal, akuisisi, dan aliansi strategis lainnya. Strategi yang dipilih Bukalapak secara laporan keuangan mungkin akan terlihat buruk, karena tidak bisa secara instan mendongkrak revenue. Sedangkan revenue sendiri itu kan akan menghasilkan profit dan kemudian menghasilkan rasio return on equity yang menjadi salah satu indikator kesuksesan perusahaan mencetak laba. Rupanya ini memang tidak menjadi prioritas dari Bukalapak. Jadi secara harga saham pun itu akan kurang bagus. Tetapi apa boleh buat? Valuasi harga saham sudah terlanjur turun 50%. Percuma saja meyakinkan investor untuk menaikkan harga saham melalui perbaikan laporan keuangan yang secara instan.
Jalan tersebut itu sebenarnya pernah ditempuh oleh raksasa dunia, yaitu Tesla dan Amazon. Setelah listing di bursa saham, kedua raksasa ini berfokus untuk memperbesar size dibandingkan mengkhawatirkan harga sahamnya di dalam jangka pendek. Nah, mari kita lihat bagaimana perjalanan harga saham Tesla. Sebelum belanja modal Tesla selesai di tahun 2020 berupa pembangunan Gigafactory di Shanghai, China, saham Tesla sideways dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian setelah belanja modal selesai, tentu saja tidak serta-merta revenue naik, tetapi investor sudah merespon positif. Dan kita tahu semua saham Tesla naik secara signifikan sampai dengan hari ini. Nah, mari kita lihat grafiknya. Di tahun 2020 ketika Gigafactory di China sudah mulai selesai, saham Tesla mulai naik. Kita lihat di sini. Nah, kemudian bergerak naik sampai kemudian mereka mengadakan stock split di sekitar bulan Agustus, dan harga saham tersebut terus-menerus naik meskipun waktu itu ada yang memprediksi bahwa setelah stock split saham Tesla akan turun. Nyatanya saham Tesla terus naik hingga kini. Oke, mari kita lihat video saya tentang saham Tesla waktu itu. Data akuntansi sepanjang pada periode kuartal 2 2019 sampai dengan kuartal kedua 2020 terkait dengan revenue yang dilaporkan perusahaan. Kalau kita bandingkan dengan respon investor, nampaknya terjadi asimetri. Revenue perusahaan turun sementara respon investornya naik. Nah, kalau ini kita lihat dalam year to date, dalam year to year, sebenarnya hasilnya berbeda, tidak asimetri, tetapi simetri. Kalau kita lihat dalam rentang yang panjang, year to year, sepanjang 2016 sampai 2019, faktanya revenue yang dilaporkan Tesla dalam laporan keuangan memang meningkat. Dan itu simetri dengan apa yang direspon oleh investor. Saat itu saya menjelaskan bahwa kenaikan harga saham Tesla dan rasio keuangan yang bisa dibilang jelek bukanlah sebuah fenomena asimetrik, tetapi trending yang masuk akal jika melihat potensi yang diciptakan dengan selesainya pembangunan Gigafactory di Shanghai. Apakah ini berarti bahwa saham Bukalapak setelah RUPS, perubahan penggunaan dana IPO untuk akuisisi, akan menjamin saham Buka akan memiliki pattern yang sama dengan saham Tesla? Jawabnya, tidak serta-merta. Manajemen Bukalapak harus membuktikan dulu bahwa langkah strategisnya tepat. Artinya, manajemen berhasil membuat akuisisi yang tepat dan aksi korporasi lanjutan yang akan sangat menentukan apakah Bukalapak sanggup melewati jalan yang ditempuh Tesla atau Amazon. Orang bilang bahwa bisnis itu adalah sebuah journey. Bisnis adalah perjalanan yang tidak berujung dan harus terus bertumbuh. Anda boleh salah, tetapi Anda tidak boleh berhenti. Mari kita lihat apa kata Pak Habibie yang legendaris tentang mentalitas bersepeda. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Ya, berbisnis, berkarya, dan bekerja adalah sebuah aktualisasi diri secara terus-menerus. Bukan sekedar mengumpulkan harta, meskipun sebenarnya harta itu akan mengikuti pada akhirnya. Jadi bagaimana dengan harga saham Buka? Melihat inisiatif RUPS Bukalapak mengubah alokasi dana IPO, saya memprediksi bahwa harga saham Bukalapak akan sideways untuk jangka waktu yang lumayan panjang. Sampai investor besar yakin bahwa strategi akuisisi itu berhasil. Kemungkinan besar saham Bukalapak akan bergerak di area sempit dalam waktu yang lama. Sedangkan koreksi positif awal akan bergerak antara 500 sampai dengan 600. Tetapi angka itu belum terkonfirmasi sampai pelaksanaan RUPS nanti. Oke, dari saham Bukalapak ini, selain saham, kita juga belajar banyak aspek lain dari bisnis. Bahwa bisnis bukan sekedar strategi manajemen, bukan sekedar angka-angka finansial,
Dan bisnis itu juga bukan hidup di ruang hampa yang terlalu teknikal. Bisnis terkadang bersentuhan dengan opini dan sosial politik. Oke, jadi jika kita berharap bahwa saham Bukalapak akan segera naik setelah peristiwa RUPS, kita mungkin salah. Karena Bukalapak akan menempuh jalan sunyi. Saham Bukalapak akan sideways dalam tempo yang cukup lama. Begitu investor melihat bahwa ada potensi keberhasilan dari aliansi strategis yang dilakukan oleh Bukalapak sebagaimana yang dilakukan oleh Tesla. Waktu Tesla sahamnya naik, mereka belum membuktikan ada peningkatan revenue, tetapi bahwa ada potensi untuk meningkatkan revenue dengan selesainya Gigafactory di Shanghai, China. Jadi bisnis Bukalapak, saham Bukalapak juga akan recover, akan bergerak naik ketika investor meyakini bahwa Bukalapak menyediakan prospek laba di masa yang akan datang. Dan ketika sahamnya bergerak naik, itu akan naik terus dalam jangka yang lama. Nah, maju terus dunia usaha Indonesia untuk hidup yang lebih sejahtera. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.